Kisah perselingkuhan antar polisi kembali terjadi. Kali ini menimpa rumah tangga anggota Polri yang berdinas di Mapolresta Sidoarjo berinisial Ibda MA. Bapak 4 anak itu dikhianati oleh istrinya yang berinisial Ibda DS, oknum Polwan yang berdinas sebagai anggota Ditreskrimum Polda Jatim. Pernikahan keduanya justru tergoncang di tahun ke-18 mereka bersama. 3 di antara 4 anaknya pun kini telah berusia dewasa. Sang istri diketahui berselingkuh dengan teman sesama perwira polisi satu angkatan atau letting pendidikan perwira yang berdinas sebagai anggota Ditreskrimsus Polda Jatim. Pria selingkuhan tersebut berinisial Ibda ADSY. Menurut informasi, perselingkuhan keduanya dimulai sejak November 2021. Momen itu bermula ketika keduanya lulus dari pendidikan sekolah perwira polisi secara resmi pada tahun itu. Ibda MA pun telah mengadukan Ibda ADSY ke pihak Subbagian 2 Bidang Propam Polda Jatim pada Selasa 27 Juli 2023 lalu. Yang menimpa keluarga saya yaitu perselingkuhan yang dilakukan oleh Ibda A kepada istri saya, karena pengaduan ini udah lama belum ada kabarnya. Bang, setahu informasi yang abang himpun, ini perselingkuhan yang dilakukan oleh si terlapor sama istri abang ini sudah sejak tahun berapa, Bang? Kalau menurut pengakuan dari istri saya, sejak tahun 2021 November sudah berhubungan mereka. Cuman saya juga tak nyangka. Untuk di tahun 2021 itu momen perselingkuhannya saat apa, Bang? Kok sampai ketahuan selingkuh? Nah, pernah saya pergoki di dalam mobil mereka berdua, mobil HRV. Waktu itu November 2021, dia di dalam mobil HRV, plat nomor W123AN. Dan saya telepon istri saya, siapa itu di dalam mobil? Enggak ada siapa-siapa. Saya nggak ada curiga ke situ. No? Tapi kemarin pas saya tanya tanggal 19 Juli, pas saya ketemu itu baru mengakui kalau di dalam itu saudara Ibda A. Begitu. Bang, berarti untuk lokasi awal abang mergoki itu di mobil di mana, Bang? Saya mergokin waktu itu istri saya sering parkir mobil di Ubara, sedangkan istri saya kan dinasnya di Samapta. Di salah satu kampus ya, kampus Surabaya. Kampus Ubara. Saya sempat tanda tanya, apakah istri saya selingkuh, apa bagaimana, ada apa. Tapi saya melawan itu karena tahu istri saya orangnya nggak bisa pacaran, ya. Dan istri saya juga perhatian sama saya, sama anak-anak saya. Dan akhirnya benar-benar terbukti selingkuh itu saat apa, Bang ya? Kalau di saat itu abang masih belum yakin kalau istri itu berselingkuh. Di momen waktu itu momen pas hari libur tanggal 1 hari kesaktian Pancasila. Istri saya pamit habis upacara, pamit ngelayat. Terus saya telepon dari jam 4 sore sampai maghrib nggak pernah diangkat. WA pun nggak dibalas. Jam 8 malam saya CP, cek pos, ya. Saya kan orang reserse. Saya cek pos, posisi handphone istri di Tretes. Kita sebagai laki-laki kan tahu Tretes itu tempat apa. Jadi jam 9 malam saya naik ke Tretes, saya cek semua penginapan saya cek sampai jam 11. Jam 11 saya temukan mobil Fortuner hitam plat nomor W50 WSA. Dari situ saya tanda tanya, berarti ini tadi ngelayat acara letting. Saya masih nggak enak, saya cek pos
Setiap menit saya cek pos, masih posisi di situ. Saya cari tempat makan semua nggak ada. Saya balik lagi ke depan Hotel Surya sekira jam 12. Jam 12 saya cek pos lagi, setengah 1 mereka turun. Jam 1:15 lah. Ada seorang temennya Ibda A juga telepon mengasih informasi bahwa istrinya sama beliau sedang di Ubara habis melayat. Saya jawab iya. Posisi saya masih di Tretes jam 1 lebih. Gitu. Berarti akhirnya terbukti kuat dari itu ya. Bukan terbukti, kayak cuma kita jadi curiga. Oh, curiga ya. Awal aku curiga, kedua itu ya. Curiga. Memang setiap handphonenya istri ini sejak jadi perwira khususnya selalu terkunci. Handphonenya ada 2 selalu terkunci. Dan pasportnya saya juga nggak tahu. Memang sering setiap hari itu teleponan sama ya yang terlibat terlapor itu. Ya. Abang berarti awal kecurigaannya di 2021 akhir itu adalah setelah istri jenengan dan si terlapor itu lulus sebagai perwira ya? Iya, lulus awal habis jadi perwira. Satu angkatan ya? Iya, satu angkatan. Dan mungkin ada 50, angkatan 50 WSA. Nah, dari awal memang sering dijemput, sering diantar ke rumah. Saya nggak ada pikiran ke situ. Pikiran saya keluarga. Ternyata ya memang ada yang kasih tahu setahun yang lalu hati-hati sama dia, karena kemana-mana sama dia. Saya nggak akan percaya karena tahu istri saya itu orangnya kuat imannya dan orangnya baik. Anak saya sudah 4. Saya cukup perhatian sama istri saya. Bang, dari temuan abang itu, apakah abang sudah berusaha untuk mengkonfirmasi langsung ke si istri pertama? Saya konfirmasi ke istri dari tanggal 8 Juni. Ya, dari 8 Juni, tanggal 9 Juni jam 12 istri saya ngaku via WA dan mengakui. Habis mengakui, saya telepon pihak terlapor. Ya. Berarti abang juga berusaha mengkonfirmasi ke pihak terlapor. Kemudian terlapor. Hanya cukup permintaan saya minta maaf sama saya. Selesai. Nah, yang disampaikan pihak si terlapor itu apa bang? Setelah abang konfirmasi itu, apakah berkelit mengelak atau mengakui serupa atau seperti apa? Pihak terlapor mengucap astagfirullah, saya nggak ada apa-apa dengan istrinya komandan. Saya sama istrinya komandan sudah saya anggap keluarga. Hari itu juga malam jam 8 saya cek pos nomornya istri. Saya cek pos nomornya istri ada di Marina. Pikiran saya ganti handphone atau ganti nomor. Benar. Jam 8 malam dia langsung ganti nomor, ganti handphone. Kalau pikiran saya pasti ini diajarin sama terlapor ini menurut saya. Karena istri saya itu orangnya polos. Saya tahu dia ini nggak bisa pacaran, saya tahu. Ya, saya tahu. Dari situ ganti nomor handphone, semuanya serba baru. Dan saya besoknya juga dapat nomor handphonenya yang baru. Bang, berarti pasca pengakuan istri yang jenengan tanyakan itu langsung pisah ranjang? Langsung saya talak, pisah rumah. Saya talak, saya minta cerai baik-baik. Saya kasih waktu sampai 1 bulan nggak ada kontak, termasuk istri juga nggak kontak. Istri juga tahu ya nggak balas. Saya rasa pikiran saya, istri saya lebih sayang sama terlapor daripada saya. Akhirnya saya membuat laporan ke Propam. Untuk laporan ke Propam ini alat buktinya apa aja bang yang jenengan kumpulkan dan sampaikan ke pihak Propam? Yang di tanggal 27 itu ya? Alat bukti untuk sementara ya kami rahasiakan karena sekarang kan masih dalam
Lidik ya. Jangan sampai sudah ada bukti intinya ya. Sudah ada bukti. Jangan sampai nanti pihak terlapor berkelit karena seorang maling nggak akan semua mengakui, kan gitu. Tapi pihak korban, istri saya sudah mengakui, video sudah ada, tempatnya di mana, dia sudah mengakui semua. Bang, untuk istri jenengan ini untuk dinasnya di mana, Bang? Dinasnya di Kriminal Umum Polda Jatim. Untuk si terlapor? Terlapor dinasnya di Reskrimsus Polda Jatim. Reskrimsus Polda Jatim. Mengonfirmasi, Bang, pengakuan dari istri yang saat jenengan konfirmasi itu sudah melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah, itu berapa kali pengakuannya? Kalau layaknya suami istri, dia mengaku pertama tanggal 19 itu mengaku sekali. Begitu pagi tanggal 20 saya video lagi, saya tanya, ngakunya 5 kali. Saya rasa kalau kita sudah tua hubungan seperti itu nggak mungkin 5 kali atau 1 kali, karena hubungan ini sudah sekian lama dan hasrat saya untuk saat ini, kebutuhan biologi saya dari sejak dia perwira sampai saat ini saya nggak ada. Dan saya nggak menuntut karena pikiran saya itu saya capek. Berarti sejak awal perwira, sejak perilaku aneh 2021 itu sampai sekarang si istri nggak pernah melayani jenengan ya? Secara biologis? Melayani kadang-kadang. Oh, kadang-kadang. Kadang 1 bulan sekali, kadang pun 2 bulan juga nggak sama sekali. Tidak seintens sebelum jadi perwira? Iya, sebelum perwira. Sebelum perwira itu saya minimal 2 hari sekali, bahkan sehari sekali. Dan sempat saya tanya sama istri, kenapa kamu seperti ini? Kan begitu. Ya. Hasilnya? Hasilnya dia diem aja. Apakah kamu malu punya seorang suami itu? Kamu perwira, kamu tidur nggak mau tidur sama saya. Tidurnya selalu sendiri. Dan pulang selalu telat jam 9 malam, jam 10 malam. Begitu. Bang, usia pernikahan abang sampai punya 4 anak ya, itu berapa tahun ini, Bang? Kurang lebih 18 tahun. Selama ini tuh perlakuan pola asuh dari istri jenengan seperti apa, Bang? Apakah kurang sentuhan pada anak atau seperti apa? Nah, untuk sentuhan anak biasa-biasa aja, harmonis keluarga kita, sangat harmonis. Cuma memang semenjak jadi perwira ini tingkah lakunya agak berkurang, nggak seperti sebelum jadi perwira. Gitu. Bang, ini kan sudah mengadukan ini ke pihak atasan di bidang Propam Polda Jatim. Ini nanti ujung untuk si terlapor ini tadi ini apa, Bang, keinginan jenengan? Saya minta Aan dipecat, harus ditebus, harus dipecat. Bila perlu dua-duanya dipecat nggak apa-apa, saya siap. Apa sih alasan atau motif istri akhirnya bertindak serong atau akhirnya menyelingkuhi, mengkhianati cinta abang sampai usia pernikahan belasan tahun ini? Alasan cuma sepele. Alasan cuma karena saya sebagai suami tidak pernah menyanjung. Saya tidak pernah bikin status yang mesra. Bagi saya status mesra itu status palsu. Sudah saya sampaikan dari awal, dari sebelum saya menjadi suami istri, sudah saya sampaikan, nggak penting status, apalagi zamannya sekarang bahaya. Yang penting hati kita. Kalau kita sudah punya anak 4, saya sayang sama anak saya, berarti saya sayang sama istri saya. Untuk istri ini kabarnya tinggal di mana sekarang? Karena sudah 2 bulan. Tinggal di rumah saya yang lama. Dan saya pisah rumah ya artinya? Pisah rumah, dari sejak tanggal 9 saya pisah rumah, karena kejadian sampai saat ini. Saya sekarang ngontrak, rumah saya tinggalkan, menghindar dari keributan. Oh, ngontrak sama anak ini? Ngontrak sama anak. Berarti keinginannya memang kalau kemungkinan terburuk cerai, maka anak yang penting di bawah jenengan ya? Anak, pilihannya anak, terserah. Mau gitu, mamanya boleh, ikut saya juga boleh, saya nggak menuntut. Yang pasti anak pilihan yang terbaik. Kalau menurut saya
Kalau mau ikut saya ya monggo, kalau mau ikut mamanya ya monggo. Yang penting anak harus jadi orang yang soleh dan solehah. Jangan sampai terjadi seperti ini kembali. Bang, update terkait perkembangan penyelidikan atas pengaduan jenengan ini, apakah benar ini istri jenengan sudah dinonjobkan dari jabatannya di Polda Jatim? Nah, ini yang bikin masalah. Istri saya sudah nonjob sekiranya kurang lebih sudah 1 bulan ini. Kenapa terlapor ini belum nonjob? Sedangkan sudah jelas ini ibaratnya terlapor ini sudah pelanggaran berat kalau kita bilang. Seorang polisi dan seorang polwan sudah dinyatakan dari Bapak Kapolri kalau selingkuh bersama sama-sama polisi, selingkuh bersama Ibu Bayangkari, wajib hukumnya dipecat. Dua-duanya. Nah, harapan saya biar sama-sama jelas nggak gantung masalahnya ini, untuk proses penyelidikan segera ditangani dan segera ada kejelasan hukumannya, tindakannya, dan saya juga ada jelas. Jadi sama-sama enak nggak gantung. Seolah-olah dia terlapor ngece sama saya, seolah-olah di belakangnya ada bapaknya, ada backingnya. Jadi seperti itu, bukannya minta maaf, seolah-olah dia ini ada backingnya kuat. Tapi saya juga pasrah sama Gusti Allah dan saya memohon untuk mendapat ganjaran yang setimpal buat mereka. Setimpal dengan sakit saya. Saya sekarang udah 2 bulan setengah terlunta-lunta, lari dinas, ngurus anak, pindah rumah, nggak tenang sekarang kehidupan saya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.